Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainai Putridianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang DOS dan DDoS. Apa sih itu DOS dan DDoS? DOS atau Denial of Service adalah jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat sistem komputer atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan ini biasanya dilakukan dengan membanjiri sistem target dengan permintaan yang berlebihan sehingga mengakibatkan overload pada sistem dan juga mengganggu layanan. Sedangkan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah bentuk lanjutan dari serangan DOS, di mana penyerang menggunakan banyak perangkat yang terhubung dalam jaringan botnet untuk melancarkan serangan. Dengan memanfaatkan banyak sumber, DDoS menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan dihentikan dibandingkan dengan DOS yang berasal dari satu sumber saja. Kemudian untuk jenis penyerangannya, di sini ada yang pertama default attack, yaitu membanjiri target dengan lalu lintas data atau permintaan palsu, seperti UDP flood, ICMP flood, dan juga SYN flood. Kemudian yang kedua ada protokol exploitation attack, yang dimana mengeksploitasi kelemahan dalam protokol jaringan untuk mengganggu koneksi. Misalnya ada SYN flood, ping of death, dan juga smurf attack. Kemudian yang ketiga ada application layer attack, yang dimana menargetkan aplikasi tertentu untuk membanjirinya dengan permintaan palsu yang terlihat sah. Contohnya ada HTTP GET or POST flood dan juga slow loris. Kemudian untuk bentuk serangan DOS atau Denial of Service awalnya adalah serangan SYN flooding attack yang pertama kali muncul pada tahun 1996 dan mengeksploitasi terhadap kelemahan yang terdapat di dalam protokol TCP atau Transmission Control Protocol. Kemudian serangan-serangan lainnya akhirnya dikembangkan untuk mengeksploitasi kelemahan yang terdapat di dalam sistem operasi, layanan jaringan, atau aplikasi untuk menjadikan sistem layanan jaringan atau aplikasi tersebut tidak dapat melayani pengguna atau bahkan dapat mengalami crash. Nah, serangan DOS ini didesain untuk membuat sumber daya tidak tersedia, misalnya dengan membanjiri server dengan lalu lintas palsu. Untuk jenis serangan DOS sendiri, yang pertama ada flood attack, yaitu membanjiri target dengan paket data seperti UDP atau ICMP. Kemudian ada buffer overflow attack, yaitu melampaui kapasitas memori yang diizinkan. Kemudian yang ketiga ada SYN or ACK attack, yang dimana memanfaatkan koneksi TCP untuk menghambat layanan. Kemudian ada beberapa tools yang digunakan untuk melakukan serangan DOS, diantaranya yaitu ada BOM, LAN, Smurf, Snort, dan lain-lain. Dalam sebuah serangan denial of service, hacker atau attacker akan mencoba mencegah akses user valid terhadap sistem atau jaringan dengan menggunakan teknik-teknik seperti traffic flooding, yaitu membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data sehingga lalu lintas jaringan yang datang dari pengguna resmi atau valid tersebut tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Kemudian yang kedua ada teknik request flooding, yang dimana membanjiri jaringan dengan banyak request terhadap sebuah layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host, sehingga request yang datang dari pengguna resmi atau valid tidak dapat dilayani oleh layanan tersebut. Kemudian yang teknik yang ketiga yaitu mengganggu komunikasi antara sebuah host dan kliennya yang terdaftar dengan menggunakan banyak cara, contohnya dengan mengubah informasi konfigurasi sistem, atau bisa juga sampai merusak fisik komponen dan juga server. Kemudian untuk cara kerja dari serangan DOS atau Denial of Service sendiri, yaitu penyerang pertama kali mengirimkan sejumlah besar permintaan data ke server target sehingga server menjadi overload atau kelebihan beban dan tidak mampu menangani permintaan pengguna yang sah. Kemudian penyerang dapat mengeksploitasi kelemahan pada sistem atau protokol tertentu untuk membuat server gagal berfungsi. Akibatnya, serangan sumber daya sistem seperti CPU, memori, bandwidth, atau disk
space menjadi habis sehingga layanan menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses. Untuk contoh serangan DOS sendiri, yang pertama di sini ada serangan DOS besar pertama yang dilakukan oleh seorang remaja bernama Mafia Boy terhadap Yahoo pada tahun 2000 yang menyebabkan situs Yahoo tidak dapat diakses selama beberapa jam. Kemudian yang kedua ada server NASA yang menjadi korban serangan DOS saat penyerang mengirimkan trafik berlebihan ke sistem mereka, yang dimana mengganggu akses ke beberapa situs mereka, yaitu pada tahun 2014. Oke, kemudian untuk serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, target serangan ini bisa ditujukan di berbagai jaringan seperti routing device, web, elektronik, atau server domain name system atau DNS. Kemudian ada 5 tipe dasar dari DDoS attack. Di sini ada penggunaan berlebihan sumber daya komputer seperti bandwidth, disk space, atau prosesor. Kemudian gangguan terhadap informasi konfigurasi seperti informasi routing. Kemudian gangguan terhadap informasi status, misalnya memaksa mereset TCP session. Kemudian ada gangguan terhadap komponen-komponen fisik network. Dan yang terakhir yaitu menghalang-halangi media komunikasi antara komputer dengan user sehingga mengganggu komunikasi. Kemudian untuk cara kerja dari serangan DDoS, yaitu penyerang pertama-tama menginfeksi sejumlah besar perangkat seperti komputer, server, atau perangkat IoT dengan malware untuk mengubahnya menjadi bot atau zombie. Kemudian perangkat yang telah menjadi bot akan dikontrol oleh penyerang melalui command and control atau C2 server. Penyerang mengirimkan perintah untuk mulai menyerang si target tertentu. Botnet secara bersamaan mengirimkan sejumlah besar permintaan atau trafik data ke target seperti server, aplikasi, atau jaringan yang melebihi kapasitas layanan tersebut untuk memprosesnya. Akibatnya target menjadi overload, lambat, atau bahkan tidak dapat diakses sama sekali oleh pengguna yang sah. Kemudian untuk contoh serangan DDoS, di sini ada serangan DDoS GitHub pada tahun 2018. GitHub terkena serangan DDoS terbesar dalam sejarah saat itu dengan puncak trafik mencapai 1,35 Tbps. Serangan menggunakan memchase reflection untuk memperbesar volume data. Kemudian yang kedua ada serangan DDoS pada DNS yang menyebabkan gangguan pada layanan seperti Twitter, Netflix, dan juga Spotify. Serangan ini dilakukan oleh botnet Mirai. Oke, kemudian untuk perbedaan DOS dan DDoS, yang pertama, kalau distributed of system atau DOS dilakukan dengan menggunakan satu perangkat dalam skala yang kecil, sedangkan kalau DDoS itu dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perangkat dalam skala besar. Kemudian yang kedua, DOS biasanya memiliki tujuan untuk mengganggu dan menghentikan sistem target, sedangkan DDoS biasanya memiliki tujuan untuk memeras uang target atau dilakukan untuk kepentingan politik. Kemudian yang ketiga, DOS lebih mudah untuk ditangani, sedangkan DDoS lebih sulit ditangani karena dilakukan oleh banyak perangkat. Selanjutnya, DOS ini serangannya lebih lambat dibandingkan dengan DDoS. Kemudian serangan DOS dapat diblokir dengan mudah karena hanya satu sistem yang digunakan, sedangkan DDoS ini sulit untuk memblokir serangan karena beberapa perangkat mengirim paket dan menyerang di beberapa lokasi. Kemudian untuk gejalanya, apabila kita mengalami DOS atau DDoS attack, kinerja jaringan menjadi menurun, tidak seperti biasanya. Membuka file atau mengakses situs menjadi lebih lambat. Kemudian fitur-fitur tertentu pada sebuah website hilang. Kemudian website sama sekali tidak bisa diakses dan terjadi peningkatan jumlah email spam yang diterima sangat banyak. Tipe DDoS ini sering diistilahkan dengan mail bomb.
yaitu peningkatan jumlah email spam yang diterima sangat banyak. Kemudian untuk upaya pencegahan dari serangan DOS dan juga DDoS, yang pertama ada konfigurasi atau penggunaan firewall untuk membatasi akses yang tidak diinginkan ke jaringan. Kemudian kita bisa menggunakan IDS atau IPS, yaitu sistem deteksi intrusi atau sistem pencegahan intrusi untuk mendeteksi dan mencegah serangan DOS dan juga DDoS. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan perlindungan OSI 7 layer, yaitu untuk mengenali serangan senjata seperti SQL injection dan serangan XSS yang sering terkait dengan serangan DOS. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan CDN atau Content Delivery Network untuk mendistribusikan konten dan mengurangi beban server utama, dan juga dapat membantu mengatasi serangan DDoS dengan menerima lalu lintas dari sumber yang berbeda. Oke. Jadi kesimpulannya, serangan DOS ini bersifat satu lawan satu, sehingga hanya sebuah komputer atau host yang kuat, baik hardware, OS, dan aplikasi, agar mampu membanjiri lalu lintas host korban, sehingga mencegah user resmi atau valid untuk mengakses server. Sedangkan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service ini menggunakan teknik yang lebih canggih dibandingkan dengan serangan DOS, yakni meningkatkan serangan dengan menggunakan beberapa komputer sekaligus, sehingga dapat mengakibatkan server atau keseluruhan segmen jaringan menjadi mati total. Jadi DOS dan DDoS ini merupakan dua jenis serangan yang dapat digunakan untuk menonaktifkan satu sistem atau layanan. Namun ada beberapa perbedaan antara kedua jenis serangan ini. DOS ini biasanya menggunakan jumlah trafik yang lebih rendah, lebih mudah dideteksi dan diatasi, dan membutuhkan lebih sedikit sumber dayanya. Sedangkan DDoS ini menggunakan jumlah trafik yang sangat tinggi, lebih sulit dideteksi dan diatasi, dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Oke, kemudian ini referensi yang saya gunakan untuk materi DOS dan DDoS. Demikian materi yang dapat saya bahas pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.